Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita cara membuat user pertama untuk melakukan akses ke website kita dan kita melakukan seeder data dummy untuk table-table yang sudah kita buat. Dan juga di sini kita akan melakukan deploy atau melakukan sebuah um, apa namanya ya, mendaftarkan website kita itu ke website resmi, menjadi website resmi yang bisa diakses oleh semua orang. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita yang pertama. Nah, pembahasan kita yang pertama ini adalah kita ingin membuat sebuah CRUD atau sebuah penambahan data, pengeditan data, maupun ingin melihat data yang dimana data ini adalah berupa tabel yang berelasi dengan tabel lain. Yang bisa dibilang adalah tabel dengan dua relasi. Di mana sebagai contoh saya mau mengambil sebuah tabel tahapan proyek yang berelasi dengan proyek. Kita langsung lihat ke migrate-nya saja. Nah, ini adalah migration untuk kita membuat sebuah uh, tabel baru dengan nama tahapan proyek. Di dalam tahapan proyek ini, itu terdapat tahap ID, terus ada proyek ID yang diambil dari tabel proyek, terus ada nama tahap, ada target persen, terus ada tanggal mulai dan tanggal selesainya. Nah, kita mau ke tabel proyek dulu nih, membahas di mana eh, relasi antar dua tabel ini dia mengambil sebuah primary key dari tabel tertentu dan menjadikan foreign key di tabel yang direlasikan. Nah, sebagai contoh seperti ini, di tabel proyek kita memiliki primary key-nya adalah proyek ID ya dengan tipe data integer. Kita masuk ke tahapan proyek. Di tahapan proyek di sini ada yang namanya kolom proyek ID dengan tipe data integer. Sama dong. Nah, apa alasannya ingin disamakan? Karena nanti pas penginputan teman, dia akan terjadi error atau terjadi kesalahan. Yang kesalahan itu sangat simpel, yaitu tipe datanya tidak sama. Nah, makanya di sini saya ingin uh, clear, benar-benar clear untuk inputan datanya nanti untuk uh, penambahan datanya itu tidak ada terjadi error sama sekali. Nah, di sini kita ingin seperti kita melakukan foreign key biasa, kita ingin inisialisasikan dulu foreign key apa yang ingin kita jadikan primary key apa yang ingin kita jadikan foreign key. Nah, di sini kita ingin menjadikan foreign key dengan nama proyek ID dari proyek ID berdasarkan tabel proyek, gitu ya. Oke, nah pada model tahapan proyek itu kita membuat sebuah namanya ya, seperti biasalah. Setelah migrate, baru kita bikin modelsnya nih, untuk menyambungkan dia ke controller, habis itu ditampilkan di view. Nah, di sini eh, kita bikin di modelsnya itu ada table dengan tahapan dengan nama tahapan proyek, di mana primary key-nya adalah tahap ID dan variable-nya adalah berisikan kolom-kolom selain primary key, yaitu ada proyek ID, ada nama tahap, target persen, tanggal mulai dan selesai dan lain-lainnya. Nah, di sini saya menambahkan case di mana target persennya itu adalah desimal dengan diambil dua angka di belakang koma. Dan tanggal mulainya itu berdasarkan tanggal diambil berdasarkan format kalender dan juga tanggal selesainya format di sini nih kita menambahkan belongs to ya. Belongs to ini kalau nggak salah saya adalah dia menginisialisasikan foreign key yang diambil dari model proyek dengan nama proyek ID ya, dengan nama proyek ID dan reference-nya adalah proyek ID juga. Nah, makanya di proyek ini
kita ada has many, yang berarti satu proyek bisa memiliki banyak tahap. Oke, selanjutnya kita masuk ke controllersnya nih. Nah, di controllernya ini mungkin nggak ada beda. Tetapi pada saat kita ingin men-CRUD, ingin menambahkan sebuah tahapan proyek, teman-teman. Di bagian apa namanya? Di bagian nama tahapan proyek ini, teman. Ya, ini kita bakal inputin nanti di bagian pembuatan data. Pembuatan data untuk tahapan proyek. Di mana nama tahap ini, teman-teman, dia berdasarkan dengan proyek ID-nya. Bukan. Jadi seperti ini. Nama proyek yang kita inputkan nanti itu berdasarkan dengan proyek ID yang sudah ada. Sebagai contoh, saya ingin ada proyek ID dengan ID 001. Nama proyeknya adalah membangun jembatan Sirotol Mustaqim misalnya. Nah, itu dan saya ingin mengambil nama proyeknya saja berdasarkan nama proyek ID-nya. Nah, makanya di sini di bagian function create ini kan untuk menambah data ya. Di sini saya panggil nih ya, variabel data dengan nama data proyek diambil dari models data keseluruhannya. Nah, yang akan ditampilkan nanti di tahapan di page.tahapan.create yang mengambil variabel data. Nah, nanti bakal saya lebih jelaskan detailnya karena di sini nggak tergambar bagaimana kita memilih atau ingin apa namanya ya, menambah data dengan nama proyek gitu ya. Mungkin kita bakal jelasin nanti pas kita eh, deploy bukan deploy mendemokan website yang sudah kita eh, ini kan ya, ini sudah kita buat. Dan untuk function store-nya juga sama ya, variabel data menyimpan nama kolom proyek ID ya, sebuah requestan masuk disimpan ke dalam proyek ID, dan itu seperti itu sama dengan function-function CRUD yang lainnya, nggak ada yang berbeda. Oke, baiklah, langsung kita masuk ke dalam bagian view-nya. Di dalam view-nya itu sama, kita ingin membuat sebuah file index, edit, dan create. Nah, file index itu untuk menampilkan datanya, create untuk membuat datanya, edit untuk mengedit sebuah datanya. Ya. Nah, di function index ini, teman-teman, sama, nggak ada yang berubah. Kita sudah partial view di sini, ya. Terus ada header dari website kita itu list tahapan. Terus ada header untuk kelola data tahapan. Ada notifikasinya juga. Terus ini ada table untuk menampilkan si datanya. Kurang lebih seperti itu untuk menampilkan uh, data untuk tahapan proyeknya. Kita masuk ke views untuk membuat data. Di sini tidak ada yang berubah sama sekali, teman-teman. Hanya saja saya ingin mention bahwa uh, nah, pada saat kita ingin pilih proyek nih, gitu kan. Saat kita ingin pilih proyek, di sini kita ngelooping data data nama proyek berserta dengan kode proyek tadi. Kan itu ada banyak tuh. Kita kan sudah melakukan seeder. Nah, kita udah seeder, terus seeder untuk data untuk table proyek. Kita udah seeder nih misalnya ya 20-an lah misalnya. Kita seeder. Nah, 20-an ini teman, dia kan secara acak akan membuat data-data abstrak. Nah, di sini saya sudah um, melakukan sebuah loopingan untuk menampilkan si data-data tadi untuk dipilih oleh user. Nanti kita bakal demokan seperti apa untuk membuat menambah data proyeknya. Yang jelas saya ingin mention hal ini aja gitu. Kita lanjut ke
bagian editnya. Editnya juga sama. Saya ingin mention di sini, ya, sama aja, tapi uh, sedikit berbeda ketika ya gak, mungkin ada bedanya kali ya. Saya juga nggak ada perbedaannya di mana. Yang jelas di sini mungkin ada function all aja mungkin ya. Ada function all di mana function all ini dia harus sama dengan si uh, proyek berdasarkan proyek ID-nya gitu. Nah, gitu doang sih paling ya. Nggak ada yang terlalu berbeda-beda. Function untuk action juga sama. Terus ya semuanya juga udah menggunakan function all juga teman-teman. Oke, sekarang kita udah berada di dalam sebuah website yang sudah saya buat. Ini bukan eh, belum deploy, tetapi masih menggunakan Laragon untuk mengaksesnya, ya. Masih menggunakan Laragon. Di sini ini masih dummy alias masih apa ya kalau bahasa kampungnya itu icak-icak gitu kan. Bohong-bohongan. Sama dia ini bohong-bohongan dan juga progress proyeknya ini juga bohong-bohongan, teman. Nah, rencana saya progres proyek itu memang menggunakan chart-chart seperti ini agar lebih jelas gitu ya. Terus tahunnya juga seperti ini. Nah, di sini saya menambahkan sebuah form untuk menampilkan data itu dengan nama tahapan proyek. Nah, di sini ada nama tahapan perencanaan awal, ada perencanaan awal juga, perencanaan awal. Nah, ini kan nggak jelas teman-teman. Perencanaan awal nih, dia nama proyeknya apa? Kita bisa lihat nih, lihat detail di sini atau tambah tahapan proyek. Nah, lihat detail, dia langsung mengarahkan ke indeks tahapan proyek, gitu kan, menampilkan oh ternyata perencanaan awal tadi itu nama proyeknya adalah pembangunan jalan Padang Siden Kuat, target persennya 25% dan lain-lain. Contoh di sini kita ingin menambahkan data tahapan dengan yang saya bilang tadi, for each di bagian create.blade.php tadi itu adalah ingin melooping semua data proyek yang ada di sini nih. Nih, yang ada di sini itu dia di looping dan ditampilkan ke bagian grid ini. Nah, contoh, kita ingin membangun sebuah pembangunan sekolah malam. Nama tahapannya adalah perencanaan awal. Targetnya adalah 35% dan waktu pengerjaannya adalah kita anggap di sini mungkin uh, satu bulan kali ya. Nah, kita tambah data. Berhasil ditambahkan. Ya, di sini sudah ada. Pembangunan sekolah malam targetnya 35% dengan nama tahapan adalah perencanaan awal. Tadi ada di sini kalian udah baca kan itu data berhasil ditambahkan. Nah, berarti seperti itu kurang lebih untuk melakukan CRUD untuk menambah data tahapan proyek. Untuk mengeditnya bagaimana, Bang? Nah, untuk mengeditnya sama aja. Contoh seperti ini. Di bagian edit tadi kan kita juga melakukan loopingan nih. Nah, loopingan untuk apa namanya? Untuk menampilkan proyek-proyek yang ada seperti ini. Tadi kan kita sekolah malang nih, kan nih sini. Kita pembangunan sekolah malang. Kita ingin ganti nih. Ternyata salah penginputan, bukan sekolah malang, tetapi pembangunan balai desa metro. Ya udah, kita ganti, kita update datanya. Sini berhasil sukses perubahan data tahapan berhasil. Nah, makanya di sini berubah dia pembangunan balai desa metro. Nah, untuk mendelete-nya juga sama. Di sini saya nambahin sedikit JavaScript, terus kita hapus, datanya berhasil terhapus. Gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk melakukan CRUD data tahapan proyek atau sebuah tabel yang berelasi dengan tabel lain. Ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan kedua nih, yaitu kita ingin membuat sebuah seeder atau membuat sebuah akun user pertama untuk mengakses website kita dan juga membuat seeder data dummy untuk melengkapi
em, data-data tabel kita. Nah, karena kalau penginputan manual itu pasti capek ya, ingin kita menambah 20 data misalnya. Nah, 20 data secara manual itu capek, apalagi yang kita buat itu adalah banyak tabelnya. Nah, makanya di sini kita ingin membuat seeder, data dummy, proyek, tahapan warga, dan bebas. Nah, karena di sini saya ingin membuat sebuah data dummy untuk tahapan saja, maka kita langsung fokus ke membuat data tahapannya ini. Oke, yang pertama itu adalah membuat akun user pertama. Nah, di sini di dalam function run, di dalam function run kita menginisialisasikan sebuah variabel data dengan isi name-nya adalah admin, emailnya adalah admin eh, at gmail.com dan passwordnya adalah admin123. Ini dia harus sama dengan user yang di sini teman. Kalau nama kolomnya itu adalah name, maka di sini harus name juga. Ya, kalau di sini email, maka kita sesuaikan di sini. Oh, ternyata email. Ya udah, email. Di sini password dan di sini juga harus password. Jadi harus sama dia nama-nama kolomnya. Kita lanjut untuk membuat data dummy ya. Membuat data dummy untuk tabel tahapan. Yang pertama itu kita ingin menggunakan sebuah apa ya namanya tools lah. Tools yang namanya itu Faker. Faker ini dia membuat sebuah data dummy yang benar-benar gampang dan juga mudah dipahami lah. Kan banyak nih, selain Faker juga banyak nanti yang bisa kalian explore. Sebagai contoh di sini kita ingin menambahkan eh, data dummy untuk tahapan, tabel tahapan. Di sini ya kita mulai dari membentuk atau menginisiasikan nama variabel nama tahapan. Nama tahapannya ini adalah perencanaan awal, penyusunan dokumen, dan lain-lainnya gitu ya. Terus kita inisialisasikan nih variabel proyek ya. Kita ambil semua database dari tabel proyek. Ya dimana ini fungsinya um, untuk apa ya kayak yang tadilah kita ingin menginputkan nama proyek yang ingin kita tampilkan. Nah, di sini kita melakukan loopingan lagi. Kita melakukan loopingan di sini. Kita melakukan loopingan di sini. Kita melakukan loopingan di mana um, saya sudah menambahkan notes di sini. Setiap proyek akan memiliki 4 tahapan misalnya. Atau misalnya saya ingin mengganti deh satu tahapan aja misalnya. Setiap proyek itu teman-teman memiliki satu tahapan. Kan di sini tahapannya banyak nih, gitu kan? Karena ini bentuknya data dummy alias abstrak ya acak gitu kan. Jadi di sini saya bikin cuman satu proyek satu tahapan. Langsung masuk ke bagian sini. Range-nya ini berarti satu proyek itu memiliki satu tahapan. Kalau kita ganti di sini, misalnya maka satu proyek memiliki dua tahapan, satu proyek memiliki tiga tahapan, satu proyek memiliki empat tahapan. Karena di sini datanya tidak datanya banyak gitu ya. Nah di sini saya bikin satu proyek cukup satu tahapan aja. Kita aliaskan dia tahap ke nama tahapnya adalah dan sekian-sekian gitu ya. Ini sama aja. Nah, pada akhirnya kita ingin menambahkan data ke dalam tabel tahapan proyek. Nah, oke. Untuk mendeploykan website, saya ingin menggunakan yang gratis-gratis saja, yaitu Always Data. Pertama, kalian harus login terlebih dahulu, teman-teman. Login menggunakan akun Gmail, ataupun tadi kalau nggak salah ada akun iOS ya, atau gimana yang menggunakan player apa?
user-user yang menggunakan iPhone itu bisa menggunakan login lewat iPhone itu. Karena di sini saya menggunakan email, maka di sini email saya adalah zikri08@gmail.com. Hal yang pertama kalian harus lakukan adalah membuat database-nya terlebih dahulu. Kita langsung masuk ke database-nya MySQL. Di sini kalian add database. Nah, kalian bikin nih nama database kalian apa dan macam-macamnya. Permissionnya adalah ini user. Ini adalah akses untuk mengakses database kalian siapa. Misalnya si uh, Zikri user misalnya. Zikri user itu hanya bisa itu dia tidak memiliki akses untuk database yang baru kita bikin. Kalau Zikri itu dia bisa mengakses seluruh database uh, yang kita inginkan. Nah, ini untuk pembuatan database-nya. Setelah kalian membuat database, karena di sini saya sudah membuat database-nya, kalian pergi ke user untuk mengakses database kalian. Kalian add user. Nah, kalian pilih nih permission-nya. Dia bisa mengakses atau bisa melihat saja. Ini bisa mengakses ini maksudnya dia bisa mengeksekusi, menambahkan, menghapus ya database yang ada di dalam Zikri database kita. Read only dia hanya melihat saja teman-teman. No-write dia tidak memiliki akses. Nah, karena di sini user saya sudah terbuat yaitu Zikri user, kita langsung aja masuk ke uh, mengecek nih apakah sudah terbuat atau belum. Seperti biasa di sini di add user ini kan kalian bikin password nih. Kalian catat teman-teman. Ini nama dari user kalian. Ini password kalian catat untuk mengecek ya apakah sudah terbikin database-nya atau belum. Kita langsung aja di sini ya. Nah, kita langsung coba cek. Nah, sudah terbuat di sini teman. Ya, dan sudah saya migrate juga di servernya gitu ya. Ya, intinya ini udah tanda-tanda ini tandanya udah terbuat ya. Kita langsung aja ke langkah selanjutnya yaitu ada remote access. Sebelum masuk ke remote access, kita ingin memastikan dulu version berapa PHP yang kita gunakan. Defaultnya adalah 8.2, tapi yang kita gunakan adalah 8.4. Nah, langsung aja kalian klik submit, habis itu nah, tampilan pertamanya itu akan berupa error. Karena di sini saya sudah migrate terlebih dahulu website saya, database-nya sudah saya migrate, maka tampilannya seperti ini. Tapi kalau kalian belum migrate, ya, kalian belum apa-apain database-nya, maka di sini bakal ada tampil error. Bahkan tidak tertampil sama sekali karena kita belum uh, git clone uh, si filenya. Login di sini adalah nama dari akun kalian. Nama akun saya adalah Zikri dan passwordnya adalah nah, ketika sudah berhasil tampilannya seperti ini. Karena saya sudah melakukan git clone, saya sudah melakukan komposer update dan macam-macam. Saya menampilkan data screenshotnya saja. Nah, seperti ini. Tampilannya sama, nggak ada yang berbeda. Cuman berbedanya adalah di sini saya sudah git clone, teman-teman. Nah, yang pertama adalah kalian harus mengakses dulu folder www-nya dengan cara cd www. Baru di sini kan ini tandanya udah masuk ke folder www nih. Baru kalian git clone. Ya, kalian git clone, terus udah done, kalian ls coba. Kalian ls ternyata ada index.html 1 sama proyek admin 1. Nah, kalian cd, kalian masuk ke dalam proyek adminnya, folder dari proyek adminnya, baru kalian lakukan composer update dan tunggu sampai selesai. Nah, ketika sudah selesai, tampilannya kan seperti biasa kan.
udah done, baru di sini kalian em, kalian apa namanya ya, kalian buat yang namanya file.env dengan cara move.env.example spasi .env. Move ini adalah copy, teman-teman. Kayak menyalin isi dari .env.example ini ke dalam file baru dengan nama .env. Setelah itu kalian php artisan key generate, baru kalian ubah file di dalam .env-nya. Selanjutnya kalian langsung aja untuk melakukan melakukan migrate. Seperti biasa, eh, langsung aja kalian caranya itu adalah PHP artisan migrate langsung terbuat table-table database. Oke, kita langsung aja untuk melakukan seeder user pertama lewat server dari si Always Data. Oke, di sini saya sudah mencatat seeder untuk perintah untuk menjalankan si seeder yang mau kita buat. Yang pertama itu kita ingin membuat seeder untuk akun user pertama. Oh ya, untuk copy paste-nya di sini kalian tidak langsung bisa Ctrl V. Kalian harus Ctrl Shift V. Nah, kalau Ctrl V langsung dia akan ada nih karakter-karakter yang tidak jelas ya. Langsung aja Ctrl Shift V. Kalian langsung enter. Nah, seeding database berarti sudah terbuat untuk seeder user pertama. Nah, langsung aja ini untuk membuat data dummy warga sudah terbuat juga. Terus untuk data dummy proyek sudah. Terus untuk data dummy tahapan. Oke, jika sudah seperti ini, itu berarti data dummy atau data user pertama kalian sudah terbuat. Oke, mungkin langkah selanjutnya adalah kita ingin mendemokan website resmi kita. Saya sangat bangga dengan cara mengaksesnya seperti apa. Karena ini sudah kita lakukan seeder dan kita tidak ada melakukan apa-apa lagi, kita ingin mendemokan website resmi kita. Kalian langsung aja site di sini, terus kalian klik aja ini boleh. Kalian coba untuk mengaksesnya. Tadi kan yang sudah saya bilang, kita bikin user pertama itu emailnya ini, passwordnya. Kita coba nih, apakah bisa. Nah, kita coba admin 123. Kita sign in, bisa. Sudah berhasil ya teman-teman, sudah berhasil kita melakukan sebuah pembentukan data pertama. Cara ngeceknya gimana? Ya udah langsung aja masuk ke sini. Nah ini admin Gmail dan passwordnya sudah di hash ya, sudah di enkripsi. Nah ini berarti seeder untuk pembuatan data pertama kita berhasil. Dimana untuk data dummy warga sudah berhasil juga, teman-teman. Data dummy warganya sudah berhasil. Terus untuk proyeknya sudah berhasil juga. Untuk user sudah ada dan untuk tahapan. Nah, tahapan tadi sudah kita bilang, yang sudah kita jelasin. Ya. Bagaimana untuk menambah datanya saat seperti ini? Kita pilih proyek nih. Kan ada banyak nih, banyak data proyek yang telah kita buat. Kita langsung aja nih, ini menambahkan sebuah tahapan proyek. Perencanaan awal, target persennya adalah 25%, misalnya. Tanggal mulainya hari ini, tanggal selesainya adalah bulan depan. Seperti itu. Kita tambah proyek, nah berhasil. Jadi tidak ada yang error terjadi lagi ya teman-teman. Kita udah bisa login, ini ada notifikasi, ini ada menu search bar juga. Selanjutnya kita ingin menunjukkan sebuah misalnya nih, ini kan
benar-benar kita git clone, di mana sebuah perubahan dari website kita itu sudah tersimpan di GitHub-nya, sudah tersimpan di sini. Dan kita git clone di bagian server tadi. Nah, kita ingin melakukan sebuah perubahan data tanpa kita git clone lagi dengan cara git pull. Contoh di sini, di tabel yang ini, teman. Misalnya di misalnya di sini di tabel warga, di tabel proyek, di tabel user, tabel tahapan, itu kan dia benar-benar pure, gak ada ininya ya, gak ada sama sekali kayak warna-warna gitu. Kita ingin menambahkan, ya kita ingin menambahkannya itu seperti ini. Nah, kita akses dulu ke host. Nah, kita ingin menambahkan tabelnya itu seperti ini. Mungkin set table aja. Nah, yang ada seperti ini, yang kayak selang-seling putih abu-abu, putih abu-abu gitu. Nah, karena ini terlalu warna-warni ya, jadi terlalu enggak deh. Kan? Kita ambil yang basic table aja. Nah, kita ingin menambahkan yang ini nih, ya kan? Dengan cara kita ingin buka dulu uh, template folder template dari ini kita ya. Nah, oke. Sebagai contoh di sini kita ingin mengubah misalnya di sini. Oke, berubah ya teman-teman. Nah, kita ingin nih, ini kan sudah kita ubah nih, ya kan? Ini udah kita ubah untuk eh, tabelnya. Itu juga terapin deh ke tabel-tabel warga yang lainnya. Ini perubahan karena kita akses melalui Laragon. Tetapi untuk website resmi ya teman-teman, dia belum berubah sama sekali. Seperti ini. Kita login dulu. Kita login dulu. Nah, dia kan belum berubah nih, ya kan? Karena ini kan bisa dibilang kayak um, belum ada sama sekali kita melakukan git pull. Caranya seperti biasa, kita git add dulu di lokal repository kita. Kita git add, git statusnya, baru kita git commit, min m, kita tambahin di sini mungkin perubahan table, data, commit, sudah kita git push, oke, kita git status masih ada ya. Nah, karena sudah kita git push di sini teman, coba kita refresh. Nah, sudah 11 commit kan jadinya ada perubahan data. Berarti di server si ininya teman-teman, di server ini, coba kita masuk remote aksesnya. Nah, ini kan server always datanya itu seperti biasa kita lakukan ya, kita seperti git pull seperti biasa. Kita login dulu, nah, kita login, kita masuk cd www, kita masuk cd proyek admin, kita git pull, nah, nah kalau sudah seperti ini teman, kan down semua. Tadi kan dia tidak ada perubahan sama sekali kan, kayak benar-benar tabel datanya itu tidak seperti ini, tidak seperti ini nih, yang ada abu-abu putih, abu-abu putih, abu. Coba kita akses sekali lagi, kita akses, kita login lagi, kita login. Nah, berubah dia, ya, berubah dia. Bisa dibedain, kalian apa namanya, kalian mundurin aja videonya, kalian bandingin nih sebelum git pull dan sesudah git pull. Mungkin kayak gitu kali ya untuk uh, git pull kita kali ini. Oke, baiklah, berakhir sudah untuk pembahasan kita kali ini. Semoga pembahasan ini menjadi pelajaran bagi saya dan bagi kalian. Mungkin pembahasan kita cukup
sampai di sini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.